Pernahkah kamu memperhatikan satu hal yang aneh dalam hidup ini? Ada orang yang kelihatannya biasa saja, tidak pamer, tidak berisik, tidak terlihat ambisius. Tapi entah kenapa, uang selalu menemukan jalannya ke arah mereka. Bukan karena mereka paling pintar, bukan karena mereka paling rajin, dan seringkali bukan karena mereka paling religius. Primbon Jawa menyebut fenomena ini dengan satu istilah yang jarang dibahas, aura kekayaan bawaan. Dan anehnya, aura ini tidak bisa dibuat, tidak bisa dipelajari, tidak bisa ditiru, dan tidak bisa dipalsukan, meskipun oleh orang yang sangat kaya sekalipun. Dalam catatan primbon lama, hanya weton tertentu yang memiliki tanda ini. Salah satunya, yang paling sering disalahpahami, adalah pahing. Orang pahing sering tidak merasa dirinya istimewa. Bahkan banyak yang merasa hidupnya berat, tertunda, atau lambat. Namun primbon justru mencatat sesuatu yang bertolak belakang. Rizki orang pahing tidak selalu cepat, tapi hampir selalu tepat. Inilah yang membuat banyak orang keliru membaca nasibnya sendiri. Mereka mengira hidupnya gagal, padahal sebenarnya sedang dikumpulkan energinya. Dan lebih aneh lagi, saat orang pahing mulai meragukan dirinya sendiri, uang justru sering datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan lewat kerja keras yang melelahkan, melainkan lewat pertemuan, kepercayaan, atau kesempatan yang seolah dipilihkan. Kalau kamu merasa tidak pernah benar-benar miskin, tapi juga jarang merasa cukup, selalu punya jalan keluar di saat terdesak, sering dicurigai atau diiri tanpa alasan jelas, maka besar kemungkinan kamu sedang membawa aura yang tidak semua orang miliki. Namun ada satu peringatan keras dari primbon. Aura ini bisa teredam, bukan dicuri, bukan diambil orang lain, tapi rusak oleh pemiliknya sendiri tanpa sadar. Dan itulah yang akan kita bahas dalam video ini. Sebelum lanjut, saya ingin kamu melakukan satu hal sederhana. Jika wetonmu pahing, atau kamu pernah merasa hidupmu aneh tapi selalu selamat, tulis kata pahing di kolom komentar. Bukan untuk pamer, bukan untuk dipercaya orang lain, tapi sebagai penanda bahwa kamu sedang mengakui getaranmu sendiri. Karena setelah ini, kita akan masuk ke bagian yang jarang dibuka ke publik, tentang mengapa aura kekayaan pahing itu asli, berbahaya, dan tidak boleh disalahgunakan. Dan percayalah, setelah kamu mendengar penjelasan ini sampai akhir, kamu tidak akan lagi memandang nasibmu dengan cara yang sama. Primbon Jawa mencatat satu keanehan yang terus berulang pada weton pahing. Rezekinya jarang datang secara langsung. Bukan berarti orang pahing malas bekerja. Bukan pula berarti hidupnya bergantung pada belas kasihan. Justru sebaliknya, rezeki pahing bergerak melalui perantara manusia. Uang, peluang, jabatan, dan kemudahan hidup orang pahing seringkali tidak lahir dari rencana besar, melainkan dari relasi yang tidak disengaja. Seseorang tiba-tiba merekomendasikan, seseorang tanpa diminta menawarkan, atau seseorang merasa yakin mempercayakan sesuatu. Dalam primbon, ini disebut sebagai tangan rezeki tidak terlihat. Artinya, alam menggerakkan orang lain untuk menjadi pintu masuk rezeki pahing. Inilah mengapa banyak orang pahing merasa bingung. Aku tidak mengejar, tapi kok dapat. Aku tidak minta, tapi kok dipercaya. Jawabannya bukan keberuntungan kosong, melainkan aura kepercayaan alami. Orang pahing memancarkan energi yang membuat orang lain merasa aman, merasa yakin, merasa tidak perlu curiga. Primbon menyebut energi ini sebagai daya titipan. Rezeki tidak diturunkan langsung ke tangannya, tetapi dititipkan melalui manusia lain. Namun, disinilah letak ujiannya. Banyak pahing yang keliru membaca pola ini. Mereka merasa, aku selalu bergantung orang lain. Aku tidak mandiri. Aku kok tidak sekeras orang lain cari uang. Padahal, primbon menegaskan, jalan rezeki setiap weton memang berbeda. Orang pahing tidak ditakdirkan menabrak pintu rezeki dengan kepala sendiri. Ia ditakdirkan dibukakan pintu oleh orang lain. Masalah muncul saat pahing, terlalu memaksa, terlalu ingin membuktikan, terlalu iri pada jalur rezeki orang lain. Saat itu, aliran perantara mulai tertutup.
Orang-orang yang biasanya membantu mulai menjauh. Kepercayaan pelan-pelan menghilang. Bukan karena Pahing sial, melainkan karena ia melawan desain energinya sendiri. Primbon memberi peringatan keras. Pahing yang menolak jalur manusianya akan merasa hidupnya berat meski peluang ada di depan mata. Karena bagi Pahing, menjaga hubungan, sikap, dan tutur kata sama pentingnya dengan bekerja keras. Rezekinya sensitif, ia datang lewat manusia, dan manusia mudah berubah saat auranya terganggu. Inilah sebabnya, saat Pahing belajar tenang, rendah hati dan tidak memaksa, rezeki sering kembali mengalir tanpa diumumkan. Diam-diam, tapi nyata. Dalam Primbon Jawa, ada satu kalimat yang terdengar sederhana, namun maknanya berat dan tidak main-main. Wong Pahing iku bisa susah, tapi angel nganti entek kabeh. Orang Pahing bisa hidup susah, tetapi sulit sampai benar-benar habis. Inilah salah satu ciri paling khas dari weton Pahing. Hidupnya boleh jatuh, bolehlah terluka, bolehlah gagal berkali-kali. Namun ada satu garis yang hampir tidak pernah dilewati, kemiskinan total tanpa jalan keluar. Orang Pahing sering merasa hidupnya seperti di ujung jurang. Uang menipis, peluang seolah tertutup, tekanan datang bertubi-tubi. Tetapi anehnya, selalu ada sesuatu yang tersisa. Entah itu, sisa uang yang cukup untuk bertahan, seseorang yang tiba-tiba membantu, kesempatan kecil yang muncul di saat terakhir. Primbon menyebut kondisi ini sebagai penyangga nasib. Artinya, weton Pahing memiliki lapisan perlindungan halus yang mencegahnya jatuh sampai dasar paling gelap. Bukan berarti hidupnya dimanjakan, justru sebaliknya. Hidup Pahing sering dibuat berliku dan melelahkan. Primbon menjelaskan, Pahing adalah weton dengan daya tahan batin tinggi. Ia diuji bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk ditempa. Inilah mengapa banyak Pahing terbiasa hidup sederhana meski berpotensi kaya, kuat menahan tekanan, jarang mengeluh meski beban berat, dan saat orang lain runtuh karena kehabisan segalanya, Pahing masih berdiri, meski tertatih. Namun ada sisi gelapnya. Karena terlalu sering selamat, banyak Pahing menjadi lengah. Mereka mengira, aku pasti bisa lolos lagi. Nanti juga ada jalan. Primbon memberi peringatan keras. Daya selamat bukan izin untuk ceroboh. Jika orang Pahing meremehkan uang kecil, boros saat rezeki datang, merusak kepercayaan orang lain, maka penyangga nasib bisa menipis. Bukan hilang, tapi jaraknya semakin jauh. Saat itulah Pahing mulai merasa hidup lebih berat dari biasanya. Bantuan tak kunjung datang, usaha terasa mentok. Bukan karena nasibnya dicabut, melainkan karena peringatan sedang bekerja. Primbon menyimpulkan dengan kalimat yang jarang diucapkan. Pahing ora diparingi entek, nanging diparingi eling. Orang Pahing tidak diberi kehancuran, tetapi diberi peringatan agar sadar. Selama orang Pahing masih mau belajar, menjaga sikap, dan menghormati rezeki sekecil apapun, garis kemiskinan total akan selalu menjauh. Ia boleh jatuh, ia boleh lambat, tapi ia jarang dibiarkan habis. Dan itulah mengapa banyak orang Pahing baru benar-benar kaya setelah melewati hidup yang terasa sangat berat. Karena sejak awal, mereka tidak disiapkan untuk mudah menyerah, melainkan untuk tahan sampai waktunya tiba. Primbon Jawa mencatat satu pola yang nyaris selalu sama pada weton Pahing. Rezekinya jarang muncul saat hidup sedang aman. Justru sebaliknya, rezeki besar Pahing sering lahir ketika hidupnya berada di titik terendah. Saat uang hampir habis, saat pintu seolah tertutup, saat batin sudah lelah menahan. Di momen inilah, anehnya, jalan keluar tiba-tiba terbuka. Primbon menyebut fenomena ini sebagai rezeki panggilan. Artinya, rezeki Pahing tidak datang karena dikejar, melainkan karena dipanggil oleh keadaan terdesak. Inilah mengapa banyak Pahing merasa hidupnya kejam. Mereka sering bertanya dalam hati, kenapa harus nunggu jatuh dulu? Kenapa tidak bisa lancar sejak awal? Primbon menjawabnya dengan tegas, karena energi Pahing aktif saat tekanan tinggi. Saat hidup terlalu nyaman, aura Pahing justru melemah. Ia cenderung ragu, menunda, dan lengah. Namun ketika terdesak,
pikirannya menjadi tajam, keberaniannya muncul, insting hidupnya bekerja. Dan di saat yang sama, alam mulai merespons. Orang yang lama tidak muncul tiba-tiba menghubungi. Kesempatan yang dianggap mustahil mendadak datang. Pintu yang tertutup terbuka dari arah yang tak disangka. Primbon menyebut ini sebagai gerbang terakhir. Gerbang ini hanya terbuka bagi mereka yang tidak lari dari tekanan. Namun, ada peringatan penting. Banyak orang pahing tanpa sadar menjadi kecanduan keadaan terdesak. Mereka menunda, bermalas-malasan, lalu berharap keajaiban muncul di detik terakhir. Ini kesalahan fatal. Primbon menegaskan, rezeki panggilan bukan hadiah kemalasan, melainkan ujian keberanian dan kesiapan batin. Jika pahing sengaja ceroboh, menantang nasib, mempermainkan tekanan, maka gerbang terakhir akan tertutup. Bukan selamanya, tapi jauh lebih berat untuk dibuka kembali. Primbon memberi peringatan keras. Pahing sing dolanan karo kesusahan, bakal digodo luwih abot. Pahing yang bermain-main dengan kesusahan, akan diuji dengan beban yang lebih berat. Karena sejatinya, tekanan bukan alat sulap. Ia adalah pemicu kesadaran. Orang pahing yang selamat dari fase terdesak biasanya keluar dengan dua hal, rezeki baru dan kedewasaan batin. Dan setelah itu, hidupnya sering naik ke level yang tidak bisa dicapai saat ia masih merasa nyaman. Itulah sebabnya, banyak pahing baru menemukan stabilitas setelah berkali-kali hampir jatuh. Bukan karena nasib kejam, melainkan karena nasib sedang mengasahnya. Dan jika kamu pahing, ingat satu hal ini. Saat hidup terasa menekan, bukan berarti kamu ditinggalkan. Bisa jadi, kamu sedang berada di depan pintu rezeki yang paling dekat. Dalam Primbon Jawa, ada satu tanda yang jarang disadari sebagai pertanda kuat aura kekayaan. Bukan pujian, melainkan rasa tidak suka dari orang lain. Orang pahing sering mengalami hal yang membingungkan. Mereka merasa tidak berbuat apa-apa, tidak menonjol, tidak pamer. Namun tiba-tiba, dibicarakan di belakang, direndahkan tanpa alasan jelas, disalahkan padahal tidak terlibat, atau dijauhi tanpa penjelasan. Primbon tidak menyebut ini sebagai kebetulan. Ini disebut gesekan aura. Aura pahing memiliki getaran yang berat dan dalam. Bukan aura yang ramah di permukaan, melainkan aura yang memantulkan rasa terancam pada orang yang batinnya tidak stabil. Bukan karena pahing sombong, bukan karena pahing salah, tetapi karena keberadaan pahing sering menjadi cermin kegelisahan orang lain. Primbon menjelaskan, orang yang belum berdamai dengan nasibnya sendiri akan gelisah saat berhadapan dengan aura yang tenang namun kuat. Dan aura pahing seperti itu. Inilah sebabnya iri terhadap pahing sering tidak rasional. Bukan soal uang, bukan soal jabatan. Kadang bahkan belum ada apa-apa. Namun perasaan tidak suka sudah muncul. Primbon menyebut fenomena ini sebagai panas batin. Panas batin muncul saat seseorang merasa posisinya tergeser, meski secara nyata belum terjadi apapun. Bagi pahing, ini ujian berat. Karena reaksi alami manusia adalah membalas, membuktikan, meluruskan. Padahal Primbon memberi peringatan keras. Membalas iri adalah kesalahan terbesar orang pahing. Saat pahing terpancing emosi, sibuk menjelaskan diri, merasa harus membuktikan, maka auranya turun ke level yang sama dengan orang yang memusuhinya. Dan saat itu, perlindungan halus mulai melemah. Primbon tua menyarankan satu sikap. Diam yang sadar. Bukan diam karena takut, tapi diam karena paham bahwa tidak semua serangan layak direspons. Orang pahing yang menjaga auranya biasanya memilih menjauh tanpa ribut, tetap sopan tanpa akrab, fokus pada jalannya sendiri. Dan anehnya, saat ia tidak membalas apapun, kehidupan justru bergerak memihaknya.
Sementara orang yang iri sering terjebak dalam konflik batinnya sendiri. Primbon menyimpulkan dengan kalimat tajam. Pahing ora kudu mungsuh, amarga uripe dhewe wis dadi ujian wong liya. Artinya, pahing tidak perlu mencari musuh, karena hidupnya sendiri sudah menjadi ujian bagi orang lain. Jika kamu pahing dan sering merasa tidak nyaman di lingkungan tertentu, dijauhi tanpa sebab, atau menjadi sasaran omongan, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Bisa jadi, itu bukan tentang kamu, melainkan tentang getaranmu yang sedang naik. Dan dalam primbon, saat iri mulai muncul di sekitar pahing, itu sering menjadi tanda awal perubahan nasib. Bukan selalu menyenangkan, tapi hampir selalu berarti ada sesuatu yang sedang bergerak dalam hidupmu. Primbon Jawa menyimpan satu peringatan yang jarang dibacakan lantang, karena isinya tidak memuji, melainkan menegur. Pain kuat tutu merko nasibe, nanging merko sikape. Kekuatan paing bukan karena nasibnya, melainkan karena sikapnya. Artinya jelas, orang paing tidak mudah dirusak orang lain, namun sangat mungkin merusak dirinya sendiri. Aura kekayaan paing bukan benda mati. Ia hidup, bergerak, dan bereaksi terhadap perilaku pemiliknya. Saat paing berada di jalur yang selaras, rezeki terasa mengalir meski pelan. Namun saat ia mulai melawan batinnya sendiri, aura itu tidak hilang, melainkan tertutup. Primbon menyebutnya sebagai pintu rezeki yang dikunci dari dalam. Ada beberapa kesalahan paling umum yang dilakukan orang paing. Pertama, meremehkan rezeki kecil, merasa tidak layak disyukuri, merasa itu bukan rezeki sungguhan. Padahal dalam primbon, rezeki kecil adalah penjaga aliran besar. Saat diremehkan, aliran ikut tersumbat. Kedua, sombong diam-diam, bukan sombong terang-terangan, melainkan merasa lebih beruntung, lebih dipilih, lebih pantas. Ini paling berbahaya karena sering tidak disadari. Ketiga, bicara kotor tentang uang, mengeluh berlebihan, mengutuk nasib, menghina orang kaya atau miskin. Primbon menganggap ucapan sebagai penanda arah energi. Ucapan buruk tentang rezeki adalah cara tercepat merusak auranya sendiri. Keempat, mengkhianati kepercayaan. Sekali saja orang paing menyalahgunakan kesempatan yang datang lewat orang lain, maka jalur perantara bisa ditutup lama. Dan kelima, yang paling sering terjadi, memaksakan kehendak saat waktunya belum tiba. Orang paing sering gelisah, merasa tertinggal, merasa hidupnya lambat. Lalu mulai membandingkan diri, meniru jalan orang lain, melawan ritme hidupnya sendiri. Primbon menyebut ini sebagai pemberontakan batin. Saat itu terjadi, aura kekayaan tidak pergi, tetapi menjauh, bukan untuk menghukum, melainkan untuk melindungi, karena rezeki besar tidak boleh datang ke tangan yang belum siap menahannya. Primbon menutup dengan kalimat yang sunyi tapi keras. Naliko paing leren ngoyak, naliko kuwi dalan buka. Saat paing berhenti mengejar, saat itulah jalan terbuka. Jika kamu paing dan merasa hidupmu terasa tertahan, rezeki ada tapi sulit bertahan, peluang datang lalu hilang, coba tanyakan satu hal pada dirimu sendiri. Bukan apa yang kurang dari hidupmu, tetapi apa yang sedang kamu lawan dari dalam dirimu. Karena seringkali musuh terbesar aura kekayaan paing bukan orang lain, melainkan ketidaksabaran pemiliknya sendiri. Dan saat kesadaran itu muncul, disitulah Primbon percaya jalan rezeki akan perlahan kembali mendekat. Sampai di titik ini, satu hal seharusnya mulai terasa jelas, bahwa pembahasan tentang pahing bukan sekedar ramalan, dan bukan pula cerita untuk membuat orang merasa lebih tinggi dari yang lain. Primbon tidak pernah bekerja untuk membanggakan. Primbon bekerja untuk menyadarkan. Jika kamu pahing, dan selama ini hidupmu terasa berat, lambat, atau penuh ujian, mungkin masalahnya bukan karena kamu kurang usaha, bukan karena kamu kalah pintar, dan bukan karena kamu ditinggalkan nasib.
Bisa jadi, kamu hanya belum sepenuhnya berjalan di jalur yang selaras dengan auramu sendiri. Aura kekayaan Pahing itu nyata, namun ia bukan hadiah instan. Ia tidak datang untuk dipamerkan. Ia hadir untuk dititipkan kepada jiwa yang siap menahannya. Karena itulah, banyak Pahing diuji lewat tekanan hidup, keterlambatan rezeki, rasa dibanding-bandingkan, bahkan rasa iri dari orang lain. Semua itu bukan hukuman, melainkan saringan batin. Primbon percaya, rezeki besar tidak boleh jatuh ke tangan yang tergesa-gesa, ke jiwa yang panas, atau ke batin yang tidak sabar. Dan mungkin sekarang kamu baru sadar, selama ini bukan hidupmu yang melawanmu, tetapi kamu yang sering melawan ritme hidupmu sendiri. Jika ada satu hal terpenting dari pembahasan ini, itu bukan tentang cara cepat kaya, melainkan tentang cara menjaga agar aura kekayaan tidak rusak. Karena saat auranya utuh, jalan terbuka tanpa dipaksa, bantuan datang tanpa diminta, dan rezeki mengalir tanpa ribut. Namun saat auranya rusak, uang tetap bisa datang, tapi tidak pernah betah tinggal. Sekarang saya ingin bertanya dengan jujur, bukan untuk dijawab ke orang lain, tapi ke diri kamu sendiri. Apakah selama ini kamu sedang mengejar rezeki, atau justru sedang menjauh darinya tanpa sadar? Jika kamu Pahing, atau kamu merasa hidupmu memiliki pola yang aneh tapi selalu selamat, tuliskan Pahing di kolom komentar. Bukan untuk dipercaya orang lain, tapi sebagai pengakuan pada dirimu sendiri bahwa kamu siap berhenti melawan dan mulai memahami. Jika kamu bukan Pahing, namun merasa pembahasan ini menusuk batin, tuliskan sadar di komentar. Karena seringkali, Primbon tidak bicara soal weton, melainkan soal sikap hidup. Dan sebelum kamu pergi, ingat satu kalimat ini baik-baik. Rezeki yang tepat tidak datang lebih cepat, dan rezeki yang besar tidak datang ke jiwa yang belum siap. Jika pembahasan ini terasa dalam, jangan lupa like video ini, agar energi baiknya berhenti di kamu saja. Dan subscribe channel ini, karena ke depan kita akan membahas hal-hal yang jarang dibicarakan tentang nasib, aura, dan rahasia hidup yang sering kita alami namun jarang kita pahami. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap tenang, tetap sadar, dan jaga auramu, karena tidak semua orang diberi kepercayaan untuk membawanya.